Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Gebri. Jadi kita udah di part yang keempat, bab eksponen dan bentuk akar. Sebelum kita bahas soalnya, ada baiknya teman-teman kerjain dulu ya soalnya, biar nggak hanya nonton aja dan biar efektif juga gitu. Oke, dikerjain ya. Oke, udah dikerjain. Sekarang kita bahas soalnya. Di sini bilang jika n memenuhi 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 sebanyak n faktor gitu ya, n faktor hasilnya sama dengan 125. Maka n kurang 3 dikali n plus 2 sama dengan berapa gitu. Oke, jadi ini sebenarnya konsep dari si eksponen gitu. Misalkan kalau kita punya A dikali A dikali A gitu kan. Nah, A ini sebanyak N faktor gitu ya. Sebanyak N. Nah, ini sama aja dengan A dipangkatin N gitu. Jadi kalau ada 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 sebanyak N faktor. Nah, ini sama aja dengan ini kan, misalkan 25 pangkat 0,25 dikali 25 pangkat 0,25 sebanyak N faktor, gitu kan. Nah, ini sama aja dengan berarti 25 dipangkatin 0,25 pangkat N, gitu. Nah, ini sama dengan 125 kan. Nah, ingat lagi sifat eksponen. Kalau kita punya A pangkat N dipangkatin M. Nah, ini jadi A pangkatnya dikaliin. Jadi N kali M. Nah, berarti yang ini jadi gimana? Jadi 25, 0,25 kali N. Gitu kan. 0,25 dikali N. Sama dengan 125. 25 itu 5 pangkat 2 kan. Jadi 5 pangkat 2 dipangkatin lagi sama 0,25 kali N gitu kan. Sama dengan 125 itu 5 pangkat berapa guys? 25 kali 5. 5. Jadi 5 pangkat 3 kan. 5 pangkat 3. Nah, ini sama aja kayak yang ini. Jadi 0,25 kali 2 berapa? 0,5 ya. Jadi 5 pangkat 0,5 kali N itu sama dengan 5 pangkat 3. Nah, ininya kan udah sama ya. Jadi tinggal kita samain pangkatnya biar sama ruas kanan dan ruas kirinya. Sehingga dari sini kita peroleh 0,5 N sama dengan 3. 0,5 itu kan setengah ya. N-nya sama dengan 6. Nah, yang ditanya di soal itu, N dikurang 3 kali N tambah 2. Ya udah tinggal kita substitusi aja ya. Jadi ini N kurang 3 kali N tambah 2. Nah, ini sama dengan N-nya 6 kali 6 tambah 2. Jadi berapa guys? Ini 6 kurang 3, 3. 8. 3 kali 8, 24. Jadi jawabannya yang A. Oke, ini soal berikutnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Maka nilai A tambah B adalah oke ya. Jadi di sini ada persamaannya. A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Gitu. Nah, di sini keluarin yang terkecil ya. Yang terkecil apa? 2 pangkat 19 kan. Ya gini, jadi A pangkat B sama dengan ini gini.
20 itu kan 19 tambah 1 kan. Dikurang 2 pangkat 19. Ingat sifat eksponen, kalau kita punya A pangkat M ditambah N, ini sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N, gitu ya. Sehingga yang ininya kita pecah lagi nih. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 dikali dengan 2 pangkat 1, gitu. Dikurang 2 pangkat 19. Nah, di sini kan ada nih 2 pangkat 19 sama ini 2 pangkat 19. Kita keluarin gitu. Jadi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19 dikali ya. 2 pangkat 1 kan 2 ya. Jadi 2 dikurang. Nah, ini jadi tinggal 1 kan. Karena udah dikeluarin kan. 2 pangkat 19 kali 1 ya 2 pangkat 19 gitu. Sehingga dari sini bisa kita peroleh A pangkat B sama dengan 2 dikurang 1, 1 ya. Jadi 2 pangkat 19. 2 pangkat 19 dikali 1, ya 2 pangkat 19. Nah, dari sini kita peroleh nih nilai A-nya sama dengan 2 dan B-nya berapa teman-teman? B-nya ya 19. Jadi, kalau kita jumlahin di sini A tambah B sama dengan 2 tambah 19. Berapa teman-teman? Yaps, benar. 2, 1. Gitu. Yang mana jawabannya? Yang D. Jika 27 pangkat M sama dengan 8, maka 3 dikali 9 pangkat M dikurang 3 pangkat M plus 1 sama dengan berapa? Jadi di sini kasih tahu nih, 27 pangkat M itu sama dengan 8. Terus yang ditanya berapa nilai dari 3 dikali 9 pangkat M dikurang 3 pangkat M plus 1. Gitu ya. Ini sama berapa? Nah, sekarang gimana cara ngerjainnya? Coba kira-kira clue-nya itu di mana gitu. Nah, lihat ya. Ini kan paling kecil 3 pangkat M kan di sini kan. Nah, 27 itu berhubungan nggak sih dengan ya kayak 3 gitu? Ya pasti berhubungan kan. Nah, jadi kita lihat hubungan yang diketahui sama yang ditanya gitu. Nah, 27 itu apa teman-teman? 3 pangkat 3 kan. 3 pangkat 3 M ya kan. Ini pangkat M lagi gitu. Sama dengan 8 itu berapa teman-teman? 8 itu 2 pangkat 3 kan. Bisa kita ubah bentuknya. Nah, nih. Sehingga di sini kita peroleh sesuai dengan sifat eksponen. Jadi ini gimana? Persamaan 3 pangkat 3M sama dengan 2 pangkat 3. Oke, udah kan? Nah, tapi di sini nggak ada yang 3 pangkat M gitu. Jadi yang ini sebenarnya bisa kita ubah lagi gitu. Atau kita sederhanain gitulah. Jadi kedua ruas ya 3 pangkat 3M kita pangkatin sepertiga gitu. Kita pangkatin sepertiga sama dengan 2 pangkat 3 kita pangkatin sepertiga. Biar tinggal 3 pangkat M di sini ya nggak sih? Jadi kan 3M dikali sepertiga kan jadi 3M kan, jadi M kan. Sehingga di sini 3 pangkat M sama dengan 3 kali sepertiga ya 1 kan. Jadi tinggal 2 pangkat 1. Gitu. Sehingga dari sini kita peroleh 3 pangkat M itu sama dengan 2. Nah 9 ini 3 pangkat 2. Maka bisa kita ubah jadi 3 dikali 3 pangkat 2 pangkat M dikurang. Nah ini bisa kita ubah bentuknya kan. Jadi 3 pangkat M dikali 3 pangkat 1. Oke. Ini jadi 3
Ya, ini bisa kita balikin. Jadi gini 3 pangkat M kuadrat. Ini kan. Oke. Jadi gimana? 3 pangkat M berapa? 2. Jadi 3 kali 2 pangkat 2. Kurang. Ini jadi berapa? 2 kan? Kali 3. Oke. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 3, 12. Kurang 6. 12 kurang 6 berapa teman-teman? 6 kan? Jadi jawabannya apa teman-teman? Yang A. Oke, kita bahas soal berikutnya nih SBMPTN 2013. Jika 4 pangkat M tambah 1 tambah 4 pangkat M sama dengan 15, maka 8 pangkat M sama dengan berapa? Oke, jadi di sini gini, 4 pangkat M tambah 1 tambah 4 pangkat M sama dengan 15. Nah, kira-kira gimana? Biar bisa kita dapat 8 pangkat M. 8 pangkat M ini apa teman-teman? Ya, 8 kan 2 pangkat 3 kan? Jadi 2 pangkat 3. Atau ya kita pindahin. Karena kan di sini kan ada mm ya. Jadi 2 pangkat M. Nah, berarti kita harus cari ini berapa gitu nggak? Iya nggak sih? Ini berapa? Biar dapat hasilnya gitu. Nah, sekarang ini diapain coba? Coba kita pecah deh, ya kan? Ini kan bisa kita pecah kan? Jadi apa? 4 pangkat M kali 4. Oke? Tambah 4 pangkat M sama dengan 15. Oh, ternyata nyeding sama gitu. Jadi bisa kita keluarin kan? 4 pangkat M kali 4 tambah 1 sama dengan 15 gitu. Oke? Bisa kan sampai sini kan? Nah, terus 4 pangkat M, 4 tambah 1 kan jadi 5 kan? Sama dengan 15. Oh, ternyata dapat nih. 4 pangkat M-nya berapa? 15 per 5. 3. Tapi di sini 2 pangkat M. Nah, 4 itu kan apa? 4 itu 2 pangkat 2. Ya nggak sih? Pangkat M sama dengan 3. Atau ya gini sama aja nih. 2 pangkat M sama dengan 2 pangkat M dipangkatin 2 sama dengan 3. Oke. Ya gampang ya. Kedua ruas kita akarin gitu ya. Kita akarin. Sehingga dari sini kita peroleh 2 pangkat M sama dengan akar 3. Nah, yaudah tinggal cemplungin. Kita kan udah dapat nih. Tinggal cemplungin sini. Akar 3 pangkat 3. Nah, tapi di soal nggak ada kan akar 3 pangkat 3. Akar 3 itu kan 3 pangkat setengah ya. 3 pangkat setengah dipangkatin 3. Ini jadi apa? 3, biar pangkatnya kita kaliin kan. Setengah kali 3 jadi 3 per 2. Nah, ini bisa kita pecah lagi ya, nggak sih? Jadi gimana coba? 3, ini kan jadi 1 tambah setengah. Gitu. Ya udah sesuai dengan sifat eksponen, jadi ini kan 3 kali 3 pangkat setengah. 3 dikali 3 pangkat setengah ya, akar kan, akar 3. Jadi 3 akar 3 lah jawabannya. Gitu yang mana teman-teman? Iya, yang A. Oke, nah jadi ini coba teman-teman kerjain ya. Kerjain sendiri, nanti jawabannya tulis di komentar ya. Oke, ini jadi PR. Oke,
tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, ditunggu ya. Nanti pembahasannya kita bahas di bagian selanjutnya. Oke.